Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Melvin Kenny Cahyadi, yang saat ini sedang menjalani praktik jemaat kedua di GKI Reformed Semarang. Mari Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima dan mendengarkan perenungan sabda Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba waktunya bagi kami pada saat ini untuk bersama menerima pemerenungan sabda Tuhan. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita pada kali ini diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai ke-11. Namun yang menjadi pusat pemerenungan kita, saya akan bacakan di ayat yang pertama dan ke-11. Demikian tertulis. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengarkan bahwa penyesalan itu selalu terjadi di akhir. Karena kalau di awal, ya namanya pendaftaran. Ungkapan ini tentu mengingatkan kita semua bahwa seringkali kita melakukan sesuatu tetapi terlambat untuk memaknainya dengan baik. Seringkali juga kita merenung, andai waktu itu dapat diulang kembali, pasti kita akan lebih berani untuk mengambil kesempatan tersebut. Entah untuk menikmati momen kesuksesan, kebahagiaan, dan sukacita pada waktu itu, maupun agar tidak mengalami kejadian yang tidak baik atau yang tidak kita inginkan. Namun, perasaan menyesal itu tentu jangan menjadi hambatan atau sesuatu yang terus menguasai diri kita. Dalam bacaan kita tadi, penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kita tentang segala sesuatu itu ada masa dan waktunya. Ada kalanya kita mengalami penyesalan, tetapi ada kalanya kita akan menikmati keindahan pada waktu yang telah Tuhan rencanakan dan kerjakan bagi kehidupan kita. Di sisi lain, kita juga tidak dapat hanya untuk meratapi penyesalan maupun menunggu keindahan yang Tuhan janjikan. Jauh di balik itu semua, ada baiknya kita justru memaknai waktu dari Tuhan di dalam menjalani setiap peristiwa yang kita alami. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita diajak untuk memaknai waktu? Karena kita tidak ingin waktu yang lewat begitu saja akan menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan sesuatu yang berguna atau yang baik. Sebagai orang percaya,
kita pun meyakini kalau waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan agar kita mampu untuk menjadi pribadi yang terus meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pun diajak untuk mengelola dan menjalankan waktu dengan baik karena waktu terus berjalan. Waktu tidak ada yang tetap dan waktu akan berlalu begitu saja kalau kita tidak menaruh momen-momen indah di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, selain itu memaknai waktu sebagai anugerah Tuhan juga bukan seperti memaknai waktu yang adalah uang. Demikian kata sebagian banyak orang. Kalau itu yang kita lakukan, maka tidak ada bedanya seperti orang yang sedang bertransaksi dengan waktu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Justru kita tidak sedang bertransaksi dengan Allah di dalam memaknai waktu. Seperti misalnya untuk agar Tuhan melepaskan penderitaan yang dialami, agar Tuhan bisa menghadirkan keindahan. Tetapi kita memaknai waktu sekali lagi sebagai respon syukur untuk dapat menikmati pengalaman yang kita jumpai dan alami. Karena Tuhan yang telah memberi kepercayaan dalam kehidupan kita. Di dalam momen-momen saat ini ketika saya menjalani praktik kejemaatan, saya kembali terus diingatkan untuk mempergunakan waktu dengan baik. Saya dapat menggunakan waktu misalnya untuk menemukan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang berguna bagi pelayanan saya ke depan. Kadang rekan-rekan dalam praktik yang sama juga suka mengingatkan kepada saya, ayo jangan bersenang-senang terus, ayo jangan suka jalan-jalan, tapi nikmati dan lakukan waktu yang ada untuk mengalami, mengenal, dan bahkan mengasihi di dalam perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat pada lagu di NKB nomor 211 yang judulnya itu Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Ketika memaknai syair di setiap baitnya, tentu kita diingatkan bahwa hidup kita ini singkat. Oleh karena kehidupan kita yang singkat, tentu kita dapat memaknai waktu untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi memakai waktu untuk menjadi pribadi yang bercahaya bagaikan lampu yang memberi dampak besar pada sebuah ruangan. Demikian juga akan kehidupan kita yang berdampak. Ketika kita mau untuk mulai dan mau untuk bergerak di dalam menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita di dalam memaknai waktu yang telah Tuhan berikan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur jikalau kami boleh kembali memaknai setiap waktu sebagai pemberian dan anugerah dari Tuhan. Kiranya kami mau menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi menggunakan segala waktu yang ada untuk menjadi pribadi yang berguna dan berdampak baik bagi orang banyak. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk melakukannya.
Di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita pada kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.